Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmahnya kepada kita, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan yang ditandai pada saat ini kita dijumpakan dengan bulan Rajab 1442 Hijriyah. Sebuah anugerah dan nikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri dan kita terima dengan rasa bahagia di dalam hati kita. Meskipun saat ini kita masih berada di situasi dan kondisi pandemi COVID-19, tentu dengan harapan semoga situasi dan kondisi yang ada saat ini segera berakhir dan kembali normal, bahkan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengkaji terkait dengan keutamaan bulan Rajab, terkait dengan fadhailu syahri Rajab, fadilah-fadilah dan keutamaan bulan Rajab. Tentu dengan merujuk beberapa keterangan-keterangan, di antaranya sebagaimana yang ada di hadapan kami, yakni kitab Fadhailul Awqat yang disusun oleh Al-Imam Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali Al-Baihaqi. Kemudian ada kitab Ma Yutlab fi Syahri Rajab yang disusun oleh Muhammad Amin bin Aidarus bin Abdullah bin Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim. Dan kemudian nanti ada sedikit kisah atau hikayah yang kami nukil dari kitab An-Nawadir yang disusun oleh Al-Imam Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Bulan Rajab adalah salah satu di antara arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan dan dihormati serta diagungkan. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 36 telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa di antara 12 bulan yang ada terdapat arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan dan dihormati. Apa yang dimaksud atau apa saja bulan-bulan yang dihormati yang jumlahnya 4 tersebut? Maka kita jumpai dari berbagai keterangan yang ada. 4 bulan tersebut adalah bulan Rajab, dan kemudian 3 bulan yang berturut-turut, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis menyatakan, dan hadis tersebut menguatkan terkait dengan keutamaan dari bulan Rajab ini. Di dalam hadisnya disebutkan, khiyaratullah minasyuhur syahru Rajab, pilihan Allah dari bulan-bulan yang ada adalah bulan Rajab, wa huwa syahrullah azza wa jalla. Bulan Rajab adalah syahrullah atau bulannya Allah azza wa jalla. Man 'azzama syahra Rajab faqad 'azzama amrallah. Barang siapa yang mengagungkan dan memuliakan bulan Rajab, maka sungguh ia telah mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa man 'azzama amrallah adkhalahu jannatin na'im wa aujaba lahu ridwanahul akbar. Dan barang siapa yang mengagungkan perintah Allah, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam jannatin na'im, surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan, dan Allah mewajibkan orang tersebut mendapatkan ridhonya Allah yang agung. Ini memperjelas dan meyakinkan kepada kita semua terkait dengan keagungan dari bulan Rajab, bahwa mengagungkan bulan Rajab ini ternyata juga terjadi di bulan atau di masa, maksud kami di masa jahiliyah. Disebutkan di dalam keterangan di dalam kitab Fadhailul Awqat ini bahwa wa kana ahlul jahiliyah yu'azzimuna hadhil ashhur wa khassatan syahra Rajab fakanu la yuqatiluna fihinna. Bahwa orang-orang jahiliyah terdahulu mereka juga mengagungkan bulan-bulan hurum, yakni yang jumlahnya 4 tadi, terutama atau terkhusus adalah bulan Rajab, di mana mereka ketika sudah masuk bulan Rajab menghentikan segala peperangan dan pertikaian di antara mereka. Maka oleh karena itulah bulan Rajab ini juga disebut sebagai bulan Al-Asham, bulan yang tuli. Innama kanu yusammuna Rajaban al-Ashamma li'annahu kana la yusma'u fihi qa'qa'atus sila. Mereka menyebut bulan Rajab ini sebagai bulan Al-Asham karena di bulan Rajab atau ketika datang bulan Rajab inilah tidak terdengar dentingan atau gemerincingnya senjata, tidak terdengar pedang yang saling berhantaman antara satu dengan yang lain. Artinya tidak ada peperangan di antara mereka. Wa kana ahlul jahiliyah idza dakhala Rajab yu'attiluna aslihatahum wa yad'unaha fa kana an-nas ya'manuna wa ta'manus subul wa la yakhafuna ba'dhum ba'dhan. Ini menguatkan keterangan yang tadi kami sampaikan bahwa orang-orang jahiliyah ketika datang bulan Rajab meletakkan senjata-senjata mereka, melakukan gencatan senjata, istirahat dari bertikai dan berperang. Jadi suasana ketika sudah datang bulan Rajab aman. Oleh karena itu tentu ini harus menjadi momentum bagi kita semua untuk melakukan islah antar satu dengan yang lain, untuk semakin memupuk dan mengembangkan ukhuwah di antara kita semua, baik ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah diniyah ataupun ukhuwah wataniyah maupun ukhuwah basyariyah atau insaniyah. Dan kemudian disebutkan di keterangan lanjutannya bahwa wa baqiyat hurmatul ashhurul hurum wa baqiyat hurmatul ashhuril hurum fi tad'ifil ujur wal auzari fihinna. Ini menguatkan tentang bagaimana kemuliaan dan keagungan bulan-bulan yang dimuliakan tersebut, yang salah satunya adalah bulan Rajab. Ini terkait dengan bertikel-tikelnya atau berlipat gandanya ganjaran-ganjaran atau pahala, serta juga sebaliknya yakni dosa-dosa. Oleh karena itulah maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah yang kami sebutkan di awal itu, Allah Subhanahu wa taala mempertegas larangan untuk tidak berbuat kezaliman di bulan Rajab ini. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Ya. Karena apa? Bahwa ketika perilaku-perilaku dosa itu dilakukan atau dilaksanakan atau dikerjakan di bulan Rajab ini akan berkonsekuensi atau menyebabkan siksaan-siksaan yang lebih pedih. Demikian juga sebaliknya, bahwa amal salih, amal-amal kebaikan yang dilaksanakan di bulan Rajab ini akan juga menyebabkan ganjaran-ganjaran akan lebih bernilai agung atau besar. Maka ada sebuah ungkapan yang sangat bagus untuk kita senantiasa ingat, terkhusus di bulan Rajab,
wa idza kana dzambu fihinna a'dhama wizran kanal birru fihinna aktsara ajran. Ketika dosa yang dilaksanakan di bulan-bulan yang dimuliakan, yang termasuk di dalamnya adalah bulan Rajab, itu lebih besar dosanya, maka kebaikan-kebaikan yang dilaksanakan atau dikerjakan di bulan Rajab ini juga akan bernilai lebih tinggi, lebih banyak, dan lebih agung ganjarannya. Ini menandakan betapa mulia, betapa agung dari bulan Rajab yang telah Allah hadirkan kepada kita pada kesempatan kali ini. Muslimin dan muslimat yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mungkin muncul pertanyaan, kaifa nu'azzim syahr Rajab? Bagaimana kita memuliakan dan mengagungkan bulan Rajab ini? Maka kita merujuk ke kitab Ma Yutlab fi Syahri Rajab, apa yang diharapkan, dianjurkan untuk senantiasa diperbanyak dan dilaksanakan di bulan Rajab ini. Di dalam kitab yang disusun oleh Muhammad Amin bin Aidarus bin Abdullah bin Syekh Abi Bakar bin Salim, disebutkan ada beberapa amalan atau ibadah sebagai wujud pengagungan kita terhadap bulan Rajab. Di antaranya adalah dengan du'a'u awwali lailatin min Rajab, berdoa di malam pertama bulan Rajab. Tentunya tadi malam kita sama-sama telah melaksanakannya. Kemudian yang kedua adalah istighfar Rajab, memperbanyak istighfar Rajab. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak membaca Sayyidul Istighfar, baik di kala pagi maupun sore, 3 kali. Kemudian memperbanyak Shaumu Rajab, berpuasa di bulan Rajab. Hal-hal tersebut insya Allah nantinya akan dibahas secara khusus dan lebih terperinci melalui kajian yang berupa video yang insya Allah akan ditayangkan oleh channel TVNU Sukoharjo. Oleh karena itu, monggo untuk senantiasa diikuti kajian-kajian tersebut. Di samping itu juga memperbanyak membaca zikir Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Disebutkan bahwa zikir Ya Latif ini fungsinya adalah untuk listijlabil arzaq, untuk menarik rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga untuk memperoleh kesembuhan dan obat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barangkali ada di antara kita yang baru dicoba sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari membaca Ya Latif atau doa-doa yang kita panjatkan di bulan ini, Allah memberikan kesembuhan. Di samping itu tentu dengan memperbanyak doa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, semoga Engkau memberikan keberkahan kepada kami semua di bulan Rajab dan Sya'ban, serta menjumpakan kami semua dengan bulan Ramadan. Kemudian kami tambahkan sebuah kisah atau hikayah yang kami nukil dari kitab An-Nawadir yang disusun oleh Al-Imam Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi terkait dengan keutamaan dan keagungan bulan Rajab. Hukiya annahu qala inna khalfa jabal Qaf ardhan bayda malsa kal fiddah. Dihikayatkan atau diceritakan bahwa di belakang gunung Qaf, Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui di manakah posisi atau letak dari Jabal Qaf ini atau gunung Qaf, ada sebuah tempat yang berwarna putih, malsa, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, yang berwarna putih seperti perak.
ukurannya kalau dibanding dengan dunia itu sab'a marrat, 7 kali lipatnya dari dunia, mamlu'ah minal malaikah, yang dipenuhi dengan para malaikat. Biyadi kulli wahidin minhum liwa maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di setiap tangan dari para malaikat itu ada bendera yang tertulis tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para malaikat itu berkumpul di setiap malam dari bulan Rajab di sekitar Gunung Qaf, wa yatadarrauna ila Allah wa yad'una bis salamati li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka dalam bahasa Jawa disebut dedeple, berdoa dengan sungguh-sungguh, bertadarruk kepada Allah, mendoakan keselamatan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mendoakan kita semua di setiap malam dari bulan Rajab. Wa yaquluna ya rabbana arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la tu'adzib ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah atau kasihanilah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah engkau menyiksa mereka, dan janganlah engkau menyiksa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yabquna wa yatadarrauna, bahkan mereka hingga menangis dan bertadarruk dalam doa mereka, para malaikat tersebut. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat tersebut, "Madza turidun?" Apa yang kalian inginkan? Dan kemudian para malaikat tersebut menjawab dari apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, "Nuridu an taghfira li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kami menginginkan engkau memberikan ampunan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu lahumullah inni qad ghafartu lahum. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, inni qad ghafartu lahum, sungguh aku telah memberikan maghfirah atau ampunan kepada mereka. Ini di antara kemuliaan dan keutamaan dari bulan Rajab. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan keselamatan serta ampunan dari Allah di bulan Rajab ini, serta kita nanti dijumpakan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat, dan ikuti kajian-kajian berikutnya terkait dengan beberapa amalan di bulan Rajab ini. Semoga bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.